Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Sauri dari Ilmu Pemerintahan 2019, MK Teori Politik. Di sini saya akan membawakan tema tentang power relation atau relasi kekuasaan. Awal mula pemikiran teori kekuasaan dibawakan oleh Michel Foucault yang berada di Perancis atau berada di Poitiers. Ia lahir di Poitiers pada tahun 1926. Ayahnya adalah seorang praktisi kedokteran atau dokter bedah. Diiming-imingi oleh keluarganya untuk meneruskan pekerjaan ayahnya, namun Foucault lebih canggung terhadap ilmu-ilmu sosial atau psikologi, psikopatologi, dan ilmu filsafat. Nah, langsung saja latar belakang pemikiran Foucault tentang relasi kekuasaan atau teori kekuasaan ditandai dengan adanya secara umum kehidupan intelektual yang berkembang di Perancis setelah masa Perang Dunia Kedua. Dia dipengaruhi oleh dua pemikir besar pada saat itu, yaitu Hegel dan Marx. Hingga berkecamuknya Perang Dingin Eropa, Perancis bahkan terlibat secara aktif dalam Partai Komunis termasuk Foucault sendiri. Yang kedua adalah fenomenologi yang menjadi pengaruh besar ketika pemikiran-pemikiran Edmund Husserl yang ada di Jerman berhasil dipopulerkan. Atau menurut fenomenologi, makna semua kenyataan adalah esensi yang universal yang bisa ditemukan dalam objek atau benda. Nah, dari dua bangunan hal yang berimplikasi pada saat itu, saat keduanya yang berbicara tentang kejahatan, penindasan, irasionalitas, dan kejahatan kelas ekonomi, Marxisme adalah ide yang baik saat menyikap kejahatan ideologi dan struktur di dalam negara. Ketika kelas penguasa modal melakukan penindasan secara ekonomi, di sisi lain fenomenologi berhasil menyingkap kesalahan berpikir yang memperturutkan egoisme dan subjektivitas. Dari uraian tersebut, kita tahu ya bahwa latar belakang pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemerenungan yang mendalam tentang kekuasaan, kejahatan kejahatan ekonomi, perilaku, pengetahuan, dan penindasan. Nah, langsung saja kita masuk kepada konsep kekuasaan dari Michel Foucault. Konsep kekuasaan secara umum biasanya bagaimana kekuasaan itu sebagai objek yang digunakan untuk memperdayakan seseorang dan mempergunakannya agar ia tunduk kepadanya. Beda dengan Foucault, bahwa Foucault itu berbicara tentang bagaimana kekuasaan itu bukan suatu objek. Menurutnya kekuasaan itu terletak pada suatu sistem atau relasi. Artinya kekuasaan itu ada dalam sistem itu sendiri. Kekuasaan itu tersebar ada di mana-mana. Karena dia adalah sistem dan bagaimana membuat kekuasaan itu ada, kita mengasosiasikan wacana dengan apa yang kita yakini dan diproduksi secara terus-menerus menjadi semacam produksi pengetahuan. Kekuasaan terletak pada suatu sistem atau relasi. Artinya hubungan politis antara pemerintah dan rakyat itu adalah suatu kekuasaan. Bagaimana pemerintah mempunyai kekuasaan? Jika mereka atau masyarakat tidak mempercayai suatu negara, mereka berpikir bahwa suatu negara itu bukan dari segala-galanya. Nah, dari situ artinya pemerintah kehilangan legitimasi kekuasaan dari rakyatnya sendiri. Dan itu membuktikan bahwa kekuasaan terletak pada suatu hubungan atau sistemnya sendiri. Dalam pemikiran pokok kekuasaan itu, Foucault beranggapan bahwa kekuasaan itu tidak tetap karena ia tidak dimiliki oleh seorang subjek maupun sebuah subjek. Ia tersebar di mana-mana, ada di hubungan pemerintah dengan rakyat, masyarakat dan pemerintah, suami dan istri, pemuda dan pemudi. Saya akan menganalogikan seorang suami tugasnya mencari nafkah dan seorang istri tugasnya melayani suami. Kita bisa melihat di situ ada terjadinya suatu sistem bagaimana laki-laki mendominasi seorang perempuan. Nah, bagaimana seorang perempuan itu bisa meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Di situ ada janji-janji dalil yang dijanjikan atau pengetahuan yang masuk dan diproses melalui wacana
diproses lagi melalui normalisasi atau melalui suatu disiplin ilmu pengetahuan yang bersifatnya itu diskursif. Mengapa ia bersifat diskursif? Karena ia keterbelahpihakan ya, karena dari satu sisi saja. Normalisasi menjelaskan bahwa kekuasaan terjadi bukan melalui proses represif, melainkan proses normalisasi. Normalisasi menjadikan disiplin sebagai sesuatu yang alamiah. Kekuasaan menurut Foucault sifatnya tidak memaksa. Ya, kekuasaan itu teraktualisasi oleh pelembagaan pengetahuan. Kelembagaan pengetahuan itu melalui instansi maupun institusi dengan disertai iming-iming undang-undang dan wacana lainnya. Nah, di sini kita bisa memahami sesuatu yang krusial, bahwa kekuasaan itu selalu dimanfaatkan oleh pengetahuan bagi orang-orang yang disukai. Karena pengetahuan itu bagi orang-orang yang disukai, ia adalah sebuah objek. Karya-karya Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karir intelektualnya. Selama ini dikenal sebagai seorang filsuf atau sejarawan. Pengaruhnya sangat luas terhadap ilmu sosial lainnya. Bagaimana ia mengkaji sejarah tidak untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada masa itu. Melainkan kajiannya adalah sejarah tentang masa kini, yaitu history of present. Bukan tidak mungkin Foucault tidak mempunyai teori yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, hanya dirumuskan itu hanya untuk kepentingan kekuasaan tersendiri, sehingga tidak mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu fakta yang benar, melainkan ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dicetuskan hanya untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Nah, di satu sisi itu benar manakala ia tidak percaya atau kita tidak percaya terhadap sepenuhnya terhadap penguasa. Kita akan bisa disadari oleh kritikan-kritikan yang jalan untuk menjadi warga negara yang kritis pada kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Nah, di satu sisi juga itu tidak benar manakala orang bisa berprasangka buruk saja terhadap pemerintahan. Apa yang dicetuskan oleh kekuasaan yang dicetuskan oleh penguasa dengan teori, kata-kata, dan bahasa itu semuanya untuk kepentingan kekuasaan. Padahal tidak semuanya itu benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.